Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afriani dengan NIM 2204010001. Program Studi Ekonomi Syariah kelas 1A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YAIN Palopo. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi yang berjudul perjanjian kontrak dari mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah. Perjanjian atau kontrak. Pengertian perjanjian kontrak. Perjanjian adalah suatu sumber perikatan. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum seperti timbulnya hak dan kewajiban. Adapun asas-asas dalam perjanjian kontrak, yang pertama yaitu asas konsensualisme. Setiap hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak sejak dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. Yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun yang ketiga yaitu asas mengikat sebagai undang-undang. Asas ini terkandung di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu pada kalimat berlaku sebagai undang-undang, yang berarti perjanjian akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya layaknya sebuah undang-undang. Yang keempat yaitu asas kepribadian. Asas ini berarti perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini memiliki pengecualian yaitu di dalam pasal 1316 KUH Perdata tentang perjanjian garansi dan di dalam pasal 1317 KUH Perdata tentang Derden Beding. Adapun bentuk-bentuk perjanjian kontrak yaitu bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau kesepakatan para pihak. Wan prestasi dan akibatnya. Pengertian wan prestasi. Wan prestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Akibat wan prestasi. Perikatan tetap ada. Yang kedua, debitur harus membayar ganti rugi pada kreditur. Yang ketiga, beban resiko beralih pada kerugian debitur. Yang keempat, jika perikatan lahir dari perjanjian maka akan timbal balik. Penyusunan perjanjian kontrak. Di dalam penyusunan sebuah kontrak ada beberapa tahap yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuatan draft pertama meliputi saling menukar draft kontrak. Yang kedua yaitu perlu diadakan revisi. Yang ketiga yaitu dilakukan penyelesaian akhir. Yang keempat penutupan yang ditandai dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Hapusnya perjanjian kontrak. Kontrak perjanjian atau perikatan dikatakan berakhir ketika apa yang menjadi tujuan akad telah tercapai, terutama setelah masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya. Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata
yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.